Nah, ini Fandi suka kopi nggak? Suka dong. Apalagi kalau siang-siang gini ya, enak ya. Ini hujan, paling tepat ya minum kopi. Nah, ini tim kopi dingin atau yang tim kopi yang hot coffee? Tergantung cuacanya. Biasanya kalau gitu. panas saya pilih yang pakai es. Tapi kalau cuacanya dingin, tentu yang hangat-hangat. Nah, ini kalau misalnya nih metode seduh ala Turki gitu, pakai pasir, kira-kira gimana nih? Menarik Sensasinya berbeda ya. Apalagi katanya dengar-dengar pakai pasir. Seperti apa? Ini dia ilustrasinya selengkapnya. Ragam, salah satunya adalah metode seduh ala Turki atau disebut Turkish coffee. Metode ini salah satu teknik tertua dalam sejarah penyeduhan kopi. Uniknya, jika biasanya kopi diseduh dengan air panas yang dihangatkan dengan api, yang satu ini menggunakan pasir panas. Masyarakat Turki meyakini panas dari pasir akan menghasilkan panas yang lebih konsisten daripada menggunakan api. Selain menggunakan pasir, ciri khas dari metode seduh kopi ala Turki ini adalah menggunakan pot tembaga yang dikenal dengan shezwa atau ibrik. Nah, ini caranya saja sudah unik, jangan-jangan rasanya juga unik ya. Ini penasaran juga mungkin pemirsa, seperti apa rasanya. Kita ajak, ada yang coba mencicipi di sana, ada Desi Juliani yang akan mengajak kita mencicipi Turkish coffee atau kopi ala Turki. Desi, silakan. Selamat siang, Fandi dan juga Lovi. Tos ya sama Fandi, saya juga sama. Tim kopinya menyesuaikan dengan cuaca. Kalau lagi panas, tim kopi dingin. Kalau lagi dingin, tim kopi panas ya. Nah, sekarang saya akan ajak Anda pemirsa, kita lihat dari dekat sebenarnya seperti apa sih cara pembuatan dari metode seduh kopi ala Turki ini atau Turkish coffee ini yang menggunakan media pasir. Dan metode ini sudah lama sekali digunakan, bahkan menjadi salah satu teknik penyeduhan kopi tertua dalam sejarahnya. Sudah bersama saya ada baristanya, ada Kang Arsyad Hafid. Halo Kang Arsyad, selamat siang. Halo siang. Apa kabar Kang Arsyad? Baik, alhamdulillah. Nah, ini pemirsa bisa Anda lihat ya, ini lagi proses untuk penyeduhan Turkish coffee ini. Nah, sebenarnya metodenya seperti apa sih Kang Arsyad? Jadi sebenarnya ini metode tertua ya, metode tertua dalam pembuatan kopi gitu. Dia metodenya karena tertua dan sangat tradisional. Atau secara simpelnya sih bisa dibilang ini boiling, ngeboiling kopi gitu. Apakah sama kayak espresso atau gimana, sari-sarinya juga yang diambil atau gimana, mengingatkan ini menggunakan pasir ya Kang Arsyad ya? Oh beda, jadi karena boiling metodenya gitu, jadi si kopi itu kita masukin dulu ke alatnya ini. Ini atau disebutnya CSV atau ibrik. CSV atau ibrik, Iya, jadi kopinya kita masukin ke sini, terus gula atau tanpa gula, terus air suhu ruangan, baru kita panasin di atas pasir seperti ini. Nah ini pasirnya, pasir khusus atau gimana sih Kang Arsyad? Sebenarnya nggak harus pasir khusus ya, yang penting dia halus. Kenapa halus? Biar panasnya itu bisa merata. Gitu. Harus panas dulu atau gimana? Harus panas. Itu mempengaruhi rasa kopinya? Mempengaruhi, karena kalau nggak panas nggak masak dong kopinya, nggak matang. Berapa lama nih? Ini lagi proses apa nih Kang Arsyad? Boleh ceritain dong ke pemirsa? Ini lagi buat sih kurang lebih ya. Untuk prosesnya tuh sekitar 3-5 menit. Prosesnya tuh sekitar 3-5 menit. Nah, ketika ini kremanya udah mulai keluar, nah ini bisa dibilang kopinya udah mau masak. Siap untuk disajikan. Itu sambil diputar-putar gitu nggak sih Kang Arsyad? Dan apakah tekniknya itu mempengaruhi si putaran itu? Sebenarnya kalau putaran sih untuk ngestabilin panasnya aja. Jadi biar panasnya merata ke seluruh bagian ini gitu. Karena dia pasir kan. Kalau pasir otomatis ketika ini masuk, nah kayak gini, nah biar panasnya lebih merata gitu. Dan ini sebenarnya kan sesuai dengan namanya ya, tekniknya juga si Turkish coffee ini, kopinya apakah harus dari Turki? Apa bebas mau pakai kopi dari Jawa Barat juga bisa, atau dari daerah-daerah lain juga bisa nggak sih Kang Arsyad? Sebenarnya disarankan sih dari Turkinya langsung, karena dia memiliki rasa yang unik ya, atau khas tersendiri gitu. Tapi nggak masalah juga, kita bisa pakai beans atau kopi dari mana aja gitu. Yang penting gilingannya dia sangat halus atau superfine. Ini dari beberapa teknik yang udah Kang Arsyad terapkan ya untuk bikin kopi. Sebenarnya apa sih tantangan dari bikin si kopi Turkish ini dibandingkan sama dengan metode-metode yang lain, lebih susah atau gimana sih Kang Arsyad?
Sebenarnya lebih harus kita konsisten dan dijaga ya. Maksudnya ini tuh nggak bisa ditinggal, karena kalau ditinggal ketika dia panas dia akan keluar tuh. Terus kalau di daerah sana kopi ini gimana? Udah cukup dikenal atau gimana sih Kang Arsyad? Cukup dikenal karena kan bisa, tadi udah kita bahas, kopi Turki itu salah satu kopi yang tertua, metode pembuatan kopi yang tertua gitu. Jadi emang kopi ini udah dari dulu banget sampai sekarang. Cuman untuk di Turkinya sendiri orang udah mulai bergeser ke arah teh. Oke, karena mungkin udah lama ya. Kalau di Bandungnya gimana Kang Arsyad? Kenapa? Kalau di Bandungnya gimana si Turkish Coffee ini? Mas, ada beberapa coffee shop juga yang menyajikan Turkish coffee gitu. Tapi kayaknya agak jarang. Hanya ada beberapa ya? Ada beberapa, Oke, ya. yang ini udah mulai matang ya Kang Arsyad ya? Iya. Boleh ditunjukin sama pemirsa gimana? Jadi ini pemirsa ini menggunakan si gelas tembaga dan tadi sih sempat dikasih air panas dulu ya Kang Arsyad ya? Ya, untuk menjaga si suhu gelasnya biar panas, dia nggak drop gitu. Oh oke, coba kita tuangkan dulu. Wow, ini pemirsa nih wanginya, udah wangi banget. Meskipun pakai masker juga udah kerasa wanginya. Dan emang takarannya segini Kang Arsyad? Ya, takarannya sedikit ya, hampir mirip kayak espresso. Oh, oke. Oke, harganya berapa Kang Arsyad? Untuk harga kita di sini di 23.000 untuk satu cangkir. Oke, ya sekitaran segitu ya Kang ya, sekitar 20 ribuan. 20 ribuan lah. Sekitar 20 ribuan. Nah, terakhir nih Kang Arsyad, sebenarnya kunci dari kenikmatan si Turkish Coffee ini gimana sih Kang Arsyad? Kuncinya pertama dari bahan baku, dari peralatan, dan sama dari orang yang membuatnya. Itu tuh kayak satu kesatuan gitu. Jadi kopinya, misalkan kopinya yang bagus atau fresh, alatnya yang memadai, dan orang yang membuatnya mengerti, itu akan menghasilkan suatu kopi Turkish yang nikmat. Asik. Nah ini dia nih pemirsa nih, coba bisa ditunjukin kalian ya. Ini kopinya pemirsa, set ditutup dulu ya biar panasnya tetap terjaga ya. Aromanya tetap terjaga. Oke, supaya panas dan juga aromanya tetap terjaga. Coba kita buka, kebayang nggak sih aromanya kayak gimana, Fandi, Lofi dan juga pemirsa? Pakai masker aja masih kecium wanginya pemirsa. Ini wangi banget. Saya nggak sabar pengen ngopi. Saya ngopi dulu ya pemirsa ya. Kita balikin dulu ke Fandi dan juga Lofi.